Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mianasari, NPM 2131100508, kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi anion. Anion adalah unsur non-logam yang bermuatan negatif. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi anion ini adalah analisis kimia kualitatif anorganik. Ion-ion diidentifikasi menurut sifat fisika dan kimia. Identifikasi anion. Cara identifikasi anion tidak begitu sistematik seperti pada identifikasi kation. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu, ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gelir, dan Vogel. Cara penggolongan anion menurut Bunsen. Bunsen menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Cara penggolongan anion menurut Girlet. Girlet menggolongkan anion berdasarkan pada kelarutan garam-garam Ca, Ba, Cd, dan garam peraknya. Cara penggolongan anion menurut Vogel. Vogel menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakan dalam identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dan diidentifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Identifikasi anion dibagi menjadi beberapa tahap. Diawali dengan uji pendahuluan untuk mengetahui adanya ion produksi, pengoksidasi, deteksi dari kelompok anion, dan sifat anion terhadap asam sulfat pekat. Kemudian tes khususnya anion berdasarkan perubahan-perubahannya pada senyawa-senyawa tertentu. Penggolongan anion. Beberapa anion dapat ditemukan pada analisis kation. Untuk memastikan adanya anion-anion tersebut, dilakukan reaksi penegasan dari masing-masing ion. Misalnya, ditemukan kation Ba2+, zatnya larut dalam asam encer, maka tidak perlu mencari adanya ion SO42-. Golongan anion. Secara umum, penggolongan anion dibagi menjadi dua golongan, yaitu anion golongan A dan anion golongan B. Penggolongan anion ini berdasarkan reaksi dengan zat tertentu. Anion golongan A adalah jenis golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan aman, yaitu: pertama, golongan anion yang menghasilkan gas bereaksi dengan asam klorida HCl encer dan asam sulfat H2SO4 encer seperti sulfit karbonat. Yang kedua, golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam sulfat H2SO4 pekat seperti semua anion seperti klorida, bromid, dan lainnya. Anion golongan B adalah kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan, yaitu: pertama, anion yang menghasilkan pengendapan atau endapan bila bereaksi di dalam larutannya seperti sulfat, fosfat, susinat, dan lainnya. Yang kedua, anion yang menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bila bereaksi di dalam larutan seperti manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Ada tiga sifat-sifat anion. Yang pertama, sifat asam basah. Kedua, sifat redoks. Yang ketiga, kesetimbangan larutan. Yang pertama, pengertian dari sifat asam basah. Suatu garam-garam yang mengalami kelarutan dalam air yang mengandung kation basah kuat bila berkombinasi dengan anion dari asam lemah menghasilkan larutan yang bersifat basah. Yang kedua, sifat redoks. Kelompok anion sebagai oksidator, sebagai reduktor, sebagai lain sifat oksidator, reduktornya tergantung dalam suasana larutannya. Ketiga, kesetimbangan larutan, yaitu reaksi pengendapan mengandung nilai yang sangat berarti bagi analisis anion. Berdasarkan nilai K sebagai garam, hanya barium,
sulfat yang dapat diendapkan dari larutan yang dibuat asam dengan asam kuat encer.